Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, berdoa dulu ya. Dan Nang, sekali-kali pimpin Nang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hari ini kabarnya? Semingit. Semingit? Semingit. Semingit pigi? Ya, saya cek kehadiran dulu ya. Ahmad Zaironi. Siap belajar. Oke. Disiapkan dulu. Disiapkan alat tulisnya, disiapkan keadaan lingkungannya, disiapkan semuanya. Mulai dari HP masukkan dulu, coba. Dah. Kemarin kita bahas apa? Yogurt termasuk apa? Materinya? Bioteknologi konvensional atau tradisional gitu ya. Belum yang modern. Nah, hari ini masih bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Tempe dan yogurt sama-sama apa? Fermentasi. Hasil fermentasi, terus sama-sama menghasilkan apa? Iya, makanan, benar, makanan. Terus apa? Bakteri baik. Bakteri baik ya. Jadi dia difermentasi untuk menumbuhkan bakteri baik yang bagus untuk pencernaan tubuh. Sip. Ini saya punya video yang kadang kan tempe diremehkan ya. Paling berapa sih harganya di pasaran? 2.000, 3.000, 5.000 dapat ya. Padahal itu manfaatnya besar sekali dan ternyata kalau jadiin bisnis yang bisa dikemas dengan baik itu pasti sukses. Contohnya ini untuk memotivasi kalian. Seorang warga Indonesia sukses membuat dan memasarkan produk tempe di Jepang. Saat ini tempe yang dibuat warga Indonesia tersebut telah dipasarkan di 1000 titik. Ini salah satunya. Dia bisa membawa tempe lebih berkelas sampai ke Jepang. Nah, ada 22 tahun Beni sudah jadi penguasa. Siapa sangka awalnya tugas kuliah, usaha tempe Beni kini beromset 100 juta sebulan. Karena dia berinovasi. Tempe kalau cuma tempe-tempe tok mungkin memang murah harganya. Tapi kalau tempe mungkin itu tempe organik. Atau tempe ada rasanya, rasa kasih daun jeruk kah, atau tempe dikemas dengan baik. Ini di Indonesia, berarti sebenarnya di Jepara juga bisa. Kamu manfaatkan produk lokal di Jepara sini apa yang bisa kamu kembangkan. Sebenarnya itu bisa apa aja, nggak harus bermodal besar. Baru kamu bisa melakukan sesuatu yang besar, tidak seperti itu. Kamu cuma butuh jiwa yang besar. Keberanian yang besar, ya kan, gitu kan. Jadinya, nah, ada yang bilang Raditya Dika, siapa yang kenal? Nah, dia bilang jangan jadi yang paling bagus, jadilah yang paling beda. Yang paling bagus itu mesti gampang terlupa dan susah, ya Kak. Tapi kalau yang paling beda, kalau yang paling bagus itu gampang redupnya, mesti nanti ada yang lebih bagus lagi. Ya enggak? Jadi, jadilah yang paling beda. Boleh meniru, tapi harus dimodifikasi. Meniru itu untuk motivasi boleh. Tapi habis itu kamu harus punya gagasan yang lain. Seperti itu. Oke? Nah, itu. Belajar dari tempe yang sederhana, tapi ternyata bisa menghasilkan omset yang besar. Kenapa Bruska masih di sini ya? Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional pada tempe dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya itu apa tempe, manfaatnya apa tempe, gitu ya. Yang kedua adalah siswa terampil dalam membuat tempe sebagai produk bioteknologi tradisional. Meskipun kita belum bisa praktek, yang penting minimal kamu tahu caranya membuat tempe. Biar kamu, oh ternyata membuat tempe itu mudah. Ini tuh berita, tahu tempe kosong di pasar. Udah kelihatan ya dari judulnya ya. Nah, ini gara-gara kenaikan harga kedelai. Selama ini kedelai-kedelai kita itu diimpor. Kemarin pas
harganya tinggi, otomatis pedagang tempe nggak bisa ngejual dengan harga yang biasanya, ya nggak. Maka dari itu mereka mogok. Nah, ini ada beritanya juga, harga kedelai kembali naik, produsen tahu dan tempe terdampak. Ini pertengahan tahun 2022 kemarin. Nah, sekarang LKPD 1 merumuskan. Jadi, kedelai import itu, kalian tahu nggak kedelai impor itu mengandung GMO? Ya, GMO itu sejenis kayak rekayasa genetik. Rekayasa genetik kan termasuk nggak alami juga kan? Nah, sekarang rumuskan masalah. Misalnya, kamu harus makan tempe nih. Biar bakteri-bakteri baik dalam tubuhmu tetap ada. Nah, padahal kedelai nggak ada. Baru mahal-mahalnya. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan bakteri baik dari tempe itu? Nah, rumuskan masalahnya. Yang organik dan sehat. Lanjut. Sekarang tentukan solusinya. Nah, ini latihan mengulik jawaban. Semuanya harus berpendapat. Lanjut melakukan penyelidikan di LKPD 3. Nah, tadi solusi-solusi yang kamu ajukan, coba cari dasar teorinya. Apakah bisa solusi itu diajukan untuk masalah itu, masalah yang kamu rumuskan tadi. Cari bukti-buktinya. Jangan lupa untuk menyebutkan sumbernya. Dicari apakah solusinya itu bisa digunakan atau tidak. Cara-caranya untuk LKPD 4 itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, kumpulkan semua argumen. Jadi argumen-argumen temanmu tadi dikumpulkan. Dan kemudian dibuat infografis menggunakan Canva. Kemudian nanti dikirim ke WhatsApp group. Terus teman yang lainnya nanti mengevaluasinya. Iya. Yang sudah mengumpulkan silakan boleh memulai ke LKPD 5 untuk mengevaluasi dan menganalisis. Dievaluasi apa kelebihannya, apa kekurangannya, kayak gitu ya. Coba maju ya, nanti yang saya tampilkan hasilnya maju untuk menjelaskan punyamu dan nanti dikomentarin. Ayo kasih semangat untuk Danang dan teman-temannya.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 mau mempresentasikan perumusan masalahnya. Jika kedelai mahal, bagaimana cara membuat tempe selain menggunakan kedelai? Kita bisa menggunakan kacang tanah untuk membuat tempe. Apakah bisa? Berikut solusi dengan cara perbuatan tempe dari kacang tanah. Alat-alat dan bahan: kacang tanah, wadah, plastik, tusuk gigi, dan ragi. Cara membuat: 1. Cuci bersih kacang tanah. 2. Setelah direbus, angkat dan tiriskan, lalu cuci bersih lagi. Setelah itu rendam kacang semalaman dengan air bersih dan wadah tertutup. 3. Setelah direndam semalam, rebus lagi kacang dengan air rendaman yang dipakai merendam semalam. Rebus kacang hingga benar-benar empuk, lalu beri ragi tempe dan diaduk hingga rata. 5. Setelah kacang tercampur rata dengan ragi, masukkan ke dalam plastik dan tusuk-tusuk plastik pakai tusuk gigi supaya ada lubang udara. 6. Kemudian simpan di tempat yang aman dan tertutup dan fermentasi minimal 36 jam tergantung cuaca daerah masing-masing. Setelah 36 jam, buka tempe yang sudah jadi dan siap diolah. Dan kasih pos untuk kelompok 5 dari Sebenarnya. Nah, sebenarnya kita punya narasumber yang bagus nih. Seharusnya Faisal. Ternyata dia pengusaha tempe di Jepara, salah satu. Kasih tepuk tangan dulu untuk keluarganya Faisal. Tahu gitu kan Burisnya nggak usah susah-susah untuk mencari sumber informasinya. Kita wawancara aja sebenarnya ya keluarganya Faisal, atau Faisalnya itu malah mungkin akan menjadi sumber belajarmu, mungkin kamu akan mengena, atau mungkin suatu saat kita bisa berkunjung ke rumahnya Faisal untuk melihatnya langsung, ya kan? Sekarang kita evaluasi dan refleksi. Kerjakan soal, saya kirim di WA grup kelas ya. Dan refleksi gimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tuliskan di dalam Google Form ya. Ya, yuk perhatikan sini lagi yuk. Tugas selanjutnya nanti mempelajari tentang bioteknologi modern, nanti modulnya akan saya kirimkan. Nah, bantu Bu Rizka atau bantu Mas Sama untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Coba Sal, kegiatan hari ini kita belajar apa saja Sal? Yang bagaimana? Yang sehat. Yang sehat. Terus bisa dari apa saja ternyata? Dari daun pisang. Apa sih? Kacang. Dan kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang polong, kacang hijau, kacang merah. Terus apa lagi? Terus ada yang mau nambahkan? Presentasi yang baik itu tambahannya, ya siap. Terus apa lagi? Manfaat. Jadi tubuh. Oh, manfaat tempe. Iya. Jadi tubuh apa? Tubuh sehat. Terus karena Banyak ada bakteri baik yang banyak sekali dari ragi fermentasi tempe. Oke, sip. Kasih aplaus dong buat Faisal. Oh, juragan. Jadi sebenarnya tempe itu nggak hanya dari kedelai dan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah. Ya, kita nggak harus tergantung dengan tempe kedelai import yang ya mahal, terus ada GMO-nya, meskipun GMO juga nggak berbahaya. Ya, kalau tempe organik kalau bikinnya kamu bagus, bisa dimakan mentah, bisa malah lebih bagus soalnya tanpa proses masak-masak. Dari bakteri baiknya langsung masuk ke dalam tubuh kamu dan membuat pencernaan tubuhmu jadi baik. Seperti itu ya. Nah, ingat selanjutnya nanti akan bioteknologi modern, tadi yang konvensional yang cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih sudah semangat berbagi, semangat belajarnya, dan boleh kembali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.